Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir semester di semester genap kelas 7 berdasarkan penyusunan tim MGMP Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya jangan lupa dukung terus video kami dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya di channel Cahaya Hidayah Surjo. Kisi-kisi penilaian akhir semester genap untuk kelas 7 berdasarkan tim MGMP Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar atau KD 3.13 yaitu mengidentifikasi informasi, baik di situ pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat. Adapun materinya adalah puisi rakyat. Nah, indikator atau pencapaian dalam sebuah materi ini adalah siswa dituntut mampu menyebutkan pengertian puisi, macam-macam puisi, dan contoh puisi rakyat. Nah, adapun puisi rakyat diantaranya di situ ada pantun, ada gurindam, ada syair, dan lain sebagainya. Nah, KD 3.14 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Materi yang disampaikan adalah telaah struktur. Adapun indikatornya adalah yang pertama, mampu membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Jadi peserta didik dituntut mampu membandingkan antara pantun, apa itu pantun, syair, dan juga gurindam. Pada KD 4.13 di situ menyatakan menyimpulkan isi puisi rakyat, baik di situ pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat. Adapun materinya adalah masih dengan seputar telaah struktur dan indikatornya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat yang dibaca ataupun didengarkan. Kemudian pada KD 4.14 yaitu mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Adapun materinya adalah menyajikan puisi rakyat. Nah, indikator atau pencapaiannya yaitu menuliskan struktur dan kebahasaan puisi rakyat, baik di situ dari segi pantun, syair, gurindam, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca ataupun didengarkan. Nomor 2 yaitu pada KD 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda di daerah setempat yang dibaca ataupun didengarkan. Materinya yaitu ciri-ciri fabel. Indikatornya siswa atau peserta didik mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri fabel pada teks yang dibaca ataupun didengar. Selanjutnya untuk KD 4.11 yaitu menceritakan kembali isi fabel atau legenda di daerah setempat. Materinya yaitu menceritakan kembali isi fabel. Adapun indikatornya adalah menjelaskan karakteristik bagian-bagian atau struktur fabel. Nah, struktur fabel di situ ada 4 macam yang sudah pernah saya terangkan. Yang pertama yaitu mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Adapun selanjutnya yaitu pada KD 4.12 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materinya yaitu telaah struktur dan bahasa pada fabel.
Adapun indikatornya yaitu siswa mampu mengurutkan isi pada cerita fabel, yang tentunya fabel tersebut yang didengar ataupun dibaca. Selanjutnya nomor 3 yaitu pada KD 3.15. Mengidentifikasi informasi baik di situ kabar, keperluan, permintaan dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat resmi. Materinya yaitu pada mengenal dan memahami surat resmi. Indikator atau pencapaian yang perlu dilakukan oleh siswa yaitu siswa mampu mengenal dan memahami isi surat secara detail isinya di dalamnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diterangkan. Kemudian pada KD 4.13 menyimpulkan isi baik di situ kabar, keperluan, permintaan atau. Nomor 4 pada KD 3.15 yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Materinya adalah unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Target ataupun indikatornya yaitu membaca dan mengenali unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Jadi di situ anak-anak dituntut mampu mengenali unsur-unsur dalam buku fiksi ataupun non-fiksi. Selanjutnya pada KD 3.16 yaitu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Materinya adalah unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Adapun indikatornya adalah merangkum buku. Jadi siswa nanti mampu membuat atau merangkum buku pada sebuah buku yang telah disediakan atau di situ kutipan sebuah buku, baik di situ buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Yang selanjutnya yaitu KD 4.15 yang berbunyi membuat pola pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku fiksi ataupun non-fiksi yang dibaca. Materinya yaitu merangkum buku. Capaiannya yaitu menelaah unsur buku dan membuat komentar. Jadi nantinya di sini adalah ada sebuah bacaan atau cuplikan kutipan sebuah bacaan yang mana nantinya siswa mampu mengomentari sebuah buku dari unsur-unsur yang telah ditetapkan. KD 3.14 yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca ataupun didengar. Adapun materi yaitu menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Nah, indikator atau capaian targetnya adalah siswa mampu menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Jadi kebahasaan di dalamnya harus benar-benar dipelajari. Kemudian selanjutnya yaitu pada KD 4.14. Pada KD ini berbunyi menulis surat baik di situ surat pribadi ataupun surat dinas untuk kepentingan resmi dan dengan memperhatikan struktur teksnya, kebahasaannya, dan isinya. Adapun materinya yaitu surat pribadi dan surat dinas. Dan capaian target atau indikatornya adalah siswa mampu menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas ataupun email. Adapun yang terakhir pada KD 4.16 yaitu menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi ataupun non-fiksi. Materinya adalah menelaah unsur buku dan membuat komentar. Jadi target ataupun indikatornya adalah siswa mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian di situ siswa membuat tanggapan, membuat tanggapan dari
sebuah buku atau buku fiksi ataupun buku non-fiksi yang telah disediakan. Nah, baik, demikianlah kisi-kisi teks kisi-kisi penilaian akhir semester pada kelas 7 berdasarkan tim MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Batang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa rajin belajar. Semoga sukses selalu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Jangan lupa terus tonton video kami dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Apabila ini memang dibutuhkan, boleh di-share ke teman-teman, tetangga, atau siapa saja yang membutuhkannya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.